Saya cari tahu kenapa kok Yesus merekomendasikan seorang laki-laki Arab. Kenapa ini? Tetapi apabila ia, huruf besar, Yesus ngomong iya, huruf besar, berarti ada yang lebih besar dari dia dong. Huruf besar itu, iya. Tetapi apabila ia datang, Lelang dakwah. Lukisan Ka'bah Tempo Dulu karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan gedung dakwah Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Jakarta sebagai sentra untuk pembinaan, pelayanan, advokasi, dan pendidikan para mu'alaf binaan Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia di Jakarta. Alhamdulillah, ada seorang dermawan yang mewakafkan tanahnya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exitol. Dengan luas 514 meter persegi ini sudah tersedia, tinggal dibangun gedung dakwah saja. Lukisan ini dilelang dengan harga 9,5 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah dan alhamdulillah. Pada pagi hari tadi kita dari Nganjuk mensyahadatkan seorang putri namanya Yohana. Jadi pagi tadi di Nganjuk seorang Katolik bersyahadat, dan alhamdulillah malam hari ini ya, di hari yang sama seorang calon saudara kita ya, kita bacakan namanya Saudara Ishak Pelang Ilu Nasaku, benar ya? Benar. Nah, beliaunya ada di sana, dan ini kakaknya. Jadi jangan terus itu settingan, enggak, ini sungguh ya. Dan tadi sudah menyatakan akan bersyahadat ya, Pak Ishak. Ini Pak Ishak ini beragama apa nih sebelumnya? Sebelumnya Protestan. Protestan ya? Kalau tadi pagi dari Katolik, malam hari ini dari Protestan. Alhamdulillah. Usia berapa? Usia 26. 26 ya? 36. Maaf, 36. 36. Yang tadi pagi 26. Kelahiran 97, ini 36. Kelahiran 87. 87. Baik. Kemudian aslinya Pak Ishak dari mana Pak Ishak? Aslinya Alor. Alor NTB. NTT. NTT. Iya. NTT, Alor NTT. Dari berapa bersaudara? Orang tuanya gimana? Silakan bercerita Pak Ishak. Saya 7 bersaudara. 7 bersaudara. Iya. Pak Ishak nomor? Saya nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Dari 7 bersaudara itu sekarang ini agamanya apa nih? Kalau semuanya masih tetap di Protestan ya? Iya. Kalau kedua orang tua? Kalau orang tua, ayah Protestan, ibu ikut ayah, tapi sekarang udah almarhum. Ibunya sudah almarhum, ayahnya juga Protestan ya? Iya. Baik. Kemudian ini tentu teman-teman ya pemirsa juga pengen tahu ini perjalanan spiritualnya kok akhirnya ingin menjadi seorang Muslim, menjadi seorang yang berserah diri bersama kami semuanya. Silahkan diceritakan sedikit. Kalau saya jujur Ustaz, dari saya lahir diajarin dengan ajaran
keluarga itu pun saya tidak ada nyantol satupun, masih ngambang. Sampai saya terakhir itu saya sampai kecelakaan. Dari sana nggak tahu saya kan sudah kenal sama calonnya saya juga. Dia sering hidup dengerin lagu-lagu Muslim. Situ kok hati saya nyaman, lebih enak dengarnya. Tapi tetap tak, ya wis, apa karena senang aja ya. Tapi saya juga sebelumnya udah mencoba agama yang lain, nggak ada juga yang nyantol di hati saya. Kayak ngambang. Agama yang lain apa bisa disebutkan? Kayak Hindu, saya pernah nyoba. Pernah masuk Hindu juga? Nyoba jalanin. Oh, nyoba jalanin. Masuk belum. Okay. Cuma pingin tahu di hati saya nerima apa enggak, masuk apa enggak gitu. Tapi kayak kosong. Saya terus mencari itu, Pak. Sempat aktif di gereja misalnya? Gereja pun saya juga nggak aktif, Pak. Ngambang hati saya. Oh, baik. Jadi kemanapun saya juga bingung. Dan itu deh sebelumnya saya bilang dari nanti calonnya saya, Pak Ustadz. Dia terus dengerin. Saya bilang, ya wes, kamu coba sama-sama berubah. Aku pengen juga mengenal. Kok hatiku nyaman ya, tak gituin. Dengan yang lain-lain nggak masuk. Baik. Pak Ishak dari NTT terus ke Jawa, ke Surabaya ini, Ya, Pak. tahun berapa? Kalau dibilang di sini 2022. 2022. Akhir tahun. Setahun ini ya? Akhir tahun. Mau menjak 2023. Oh, berarti kira-kira 6 bulan ini ya? Sorry besar. Sini udah setahun. Setahun ya? Iya, sudah setahun. Oke, Pokoknya tahun baru kemarin saya tuh udah di sini. Baik. Ya, kurang lebih setengah tahun sampai setahun lah ya di Surabaya. Kemudian ketemu dengan calonnya ini ya. Terus apa yang diceritakan oleh calonnya itu tentang Islam? Dia disuruh gimana ya? Saya sendiri yang suruh apa istilahnya tuh, belajar sendiri. Belajar dia tidak sendiri? mau maksain. Oh, belajar kalau kamu sendiri? bisa terima silakan. Kalau enggak, itu berarti bukan jodohmu. Bukan jodohnya kita. Terang, ya wes. Saya juga bilang ke dia jujur, soal agama saya juga masih bingung. Saya juga masih mencari jati diri saya kayak gitu. Belajar sendiri itu dari Google, dari YouTube, atau dari baca saya buku? Mendengar dari kan lingkup keluarga, tempat tinggal juga Muslim juga kan, Ustadz. Jadi saya sering dengar orang sembahyang gitu, kok enak, nyaman gitu. Emang masuk masjid tidak boleh, tapi saya udah sama temen ya, saya lebih senang ke sana, lebih enak, sejuk hati saya. Kalau tempat yang lain agak panas. Saya pertama masuk ke gereja pun sama, Pak. Itu di sini terasa panas banget. Ke agama yang lain pun juga sama. Tapi kalau pas saya dari SD, saya udah masuk masjid, itu nggak ada rasa apapun, netral. Jadi ya bagi saya aneh, kok kayak gini, bingung dari sana. Jadi saya mencari sampai ketemu sama dua-duanya itu biar pakai semua bisa. Baru wes tak coba, aku pingin belajar, kayaknya nyaman hati Satunya lagi gitu. sekalian. Sampai sekarang udah jelang hampir 6 tahun. Saya pingin mencoba belajar sampai sekarang udah hati saya udah yakin, dan dia juga mau menunggu saya, Pak Ustadz. Baik.
Nah, pemirsa, kalau tadi pagi Mbak Yohana juga berjuang. Ya, Mbak Yohana yang di Nganjuk, yang saya tadi pagi itu juga berjuang, mencari ya. Akhirnya menemukan bahwa Islam adalah yang terbaik. Ya, alhamdulillah. Sekarang apa yang dikatakan Pak Ishak setelah membaca, belajar beberapa waktu ini, kenapa Pak Ishak memutuskan bahwa harus masuk Islam, ya, menjadi seorang mu'alaf? Apa yang Anda dapatkan dengan belajar dari lingkungan, dari mendengar itu? Apakah juga seperti Mbak Yohana yang tadi pagi, menemukan kedamaian, menemukan bahwa Islam adalah yang terbaik, atau apa yang didapatkan selama mendengar, membaca itu? Saya nyaman di hati, Ustaz. Rasanya nyaman? Nyaman banget. Itu yang saya pilih. Berarti ini yang memang jati diri saya. Sebelumnya hati saya nggak pernah nyaman. Oh. Kayak kosong. Baik. Jadi nggak ada yang masuk ke hati saya. Kayak mental. Terus berapa kali saya juga ya seneng dengerin musik-musiknya. Kalau saya kurang tahu ya istilahnya tuh selawatan ya. Itu yang saya senang dengerin. Enak dengernya. Tiap hari saya selalu dengerin. Sebelum pas mau tidur, pas sebelum kerja pun saya selalu dengerin. Enak rasanya. Sholawatan itu ya? Iya. Kebetulan di sini ada Mbak siapa nama Mbak? Sholawatan ya Mbak ya? Mbak siapa namanya? Mbak Neneng. Mbak Neneng yang didengarkan Pak Ishak apa? Apa sholawatan itu? Ngaji sholawatan, saya sering mendengar itu, Pak. Oh, baik. Dari 1 tahun ini Jumatan, tapi enggak saya paksa. Jadi ternyata dari Mbak Neneng ini Pak Ishak sering diperdengarkan kiroah ya, lagu-lagu, sholawatan, kemudian bacaan Al-Quran, itu ternyata menarik ya. Jadi untuk para pemirsa dan para hadirin, jangan segan-segan kalau ada temannya diperdengarkan. Siapa tahu dari ayat suci Al-Quran itu mulai hidayah itu mulai muncul gitu. Hidayah mulai muncul ya, sehingga akhirnya sholawat pun bisa membuka, oh ternyata sejuk ya, sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sejuk ya. Nah ini contoh yang lain juga, dulu ada yang mengajak temannya sholat, nggak tahu bahwa dia adalah seorang yang Kristen. Ternyata dengan dia mencoba sholat, akhirnya terbuka hidayahnya. Jadi jangan segan-segan pemirsa dan para hadirin untuk mengajak temannya memperdengarkan tentang Islam. Budi Sucipto ini kemarin dari Protestan juga ya Pak ya? Katolik. Dari Katolik, syahadat, masih ingat di sini tanggal berapa? Tanggal 16 kalau salah. Tanggal 16 bulan Mei ya, jadi kurang lebih 1 bulan lebih seminggu lah ya. Ini tanggal 25, waktu itu tanggal 15 Mei. 15-16, jadi ya 40 hari lah ya. Oke, ini hari ini nanti Pak Budi Sucipto akan sholat ya. Kan kalau 18 Mei. Oh, 18 Mei. Pas kenaikan Isa Al-Masih. Oh, wow, luar biasa. Pas kenaikan Isa Al-Masih, beliaunya bersyahadat menjadi seorang mu'alaf. Nah, dan memang ada kewajiban dari seorang mu'alaf dalam prosesi dengan Ayah Sofia, dan memang dengan manapun kalau dia sudah syahadat, dia harus belajar sholat. Nah ini sudah saatnya Pak Budi Sucipto nanti akan sholat dan akan kita nilai ya. Kita nilai sholatnya sudah bagus belum, adakah yang perlu kita perbaiki, kita kita support, kita koreksi, kita perbaiki supaya sholatnya ini sama dengan sholatnya seluruh umat Islam sedunia. Ya, kalau ada di agama lain itu tiap tempat ibadah itu punya cara ibadah sendiri. Bedanya kalau Islam itu seluruh dunia sama. Karena itu merupakan tuntunan dari
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan rekayasa tiap tempat ibadah. Ya, jadi Islam itu bedanya begitu. Dan ibadah ini bisa dipertanggungjawabkan dan itu akan yang bersama-sama masuk surga. Amin. Allahumma amin. Baik, nanti setelah prosesi pensyahadatan kita akan tanya-tanya lagi Pak Budi Sucipto tentang perjalanannya sebulan lebih ini mempelajari Islam dan belajar sholat. Ya. Tapi kita akan segera melakukan prosesi pensyahadatan kepada Bapak Ishak. Ya. Untuk itu kita akan serahkan kepada Ustadz. Oh gitu. Kenama. Ya, pensyahadatannya kepada Ustadz Kenama. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan guruku Ustadz Aziz, Ustadz Ipung, saudara-saudaraku yang sangat aku muliakan dari Ayah Sofia, lalu Ustadz siapa? Akhi Herman. Rama. Ustadz Akhi Rama, Akhi itu saudara artinya. Ya. Lalu ini saudaraku juga Akhi Budi. Wallahu Akbar. Loh kok ini nggak disebut saudara? Saudara ini sebentar lagi. Apakah kalau yang berbeda agamanya nggak saudara? Saudara. Sama bilang nggak saudara? Saudara. Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konfutse, agama-agama kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, yang nyembah tiang listrik sekalipun orang Islam anggap saudara kok. Ya, saudara semua. Oleh sebab itu ada istilah begini, saudara-saudara. Saudara itu, saudara-saudara, saudara-saudara. Oh, apabila saudara dan saya, maka saudara dan saya dan saudara. Oh, kebanyakan. Oh, itu harus ada. Oh, harus. Ada amin di sana? Ya. Ada amin di sana. Amin lagi keluar kebetulan. Ada amin saudaraku. Maaf Om, kenapa? Amin barusan keluar dulu. Mau beli bensin. Bensin habis. Begini, saudara itu tidaklah melihat perbedaan agama. Karena di dalam Islam itu tidak boleh membedakan orang dari agamanya. Apalagi karena kita tidak suka terhadap salah satu kaum, maka kebencian itu turun kepada seseorang yang tidak tahu apa-apa. Tidak boleh itu, tidak boleh. Tidak boleh. Bung Ishak, saya kebiasaan kalau lihat orang seperti itu, jidatnya kayak gini ya modelnya ya. Ya, jidatnya sama. Artinya cetakannya itu sama dari sana. Bukan cetakan yang di tengah atau di barat, tapi cetakan yang di timur. Kebiasaan kalau melihat orang hitam otomatis saya bilang Bung. Ya, dan cara bicara saya kalau sama orang hitam pasti kayak orang naik perahu. Langsung naik turun. Begitu. Begitu lihat dia hitam, Bung dari mana? Oh, dari mana? Alur mana lagi? Itu sebenarnya dia ternyata Bung Ishak sudah tidak terbiasa bahasa itu. Bahasa kereta api kita bilang. Karena orang Ambon ngomongnya cepat kayak kereta api. Orang di Jawa di sini yang paling orang Ambon nih ngomong cepat deh. 1, 2, 3. Di Jawa ini 1 kita udah 3 ya kan? 1 2 3. 2 4 5 6. Iya. Kita naik besi merayap katanya. Kereta. Besi merayap. Orang Ambon bilang ini besi merayap sudah segini cepat. Bagaimana kalau dia berdiri? Katanya. Ya nggak bisa lah, kereta nggak bisa berdiri, kereta yang merayap. Begitulah kita ini Bung.
Saya juga tidak lahir dalam keadaan Islam. Bung Ishak. Nama saya Agustinus Christopher Kainama. Sudah dengar tuh. Agustinus, Agustinus. Wih. Ya. Saya dari Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, GPIB. Mulai naik, alis mulai naik nih. Kita tunggu sebentar lagi dia pingsan apa enggak nih. Satu aliran. Ya, saya dari GPIB. Dan Agustinus nama baptis saya. Agustinus adalah nama yang diambil dari Bapak Gereja Agustinus. Dari Hippo. Itu adalah orang penting di dalam pertumbuhan gereja pertama di muka bumi ini. Salah satu nama penulis dan penuntun dogmatis namanya Agustinus. Itu nama itu yang diberikan kepada saya. Nama tengahnya Christoffel. Oi, ini nama nih, nama pemakan babi kecap paling nomor 1 nih, Christoffel. Hobi Tokidogi. Dulu, tahu Tokidogi. Toki-toki-dogi. Lalu kasih bumbu. Namanya RW. Kok ketawa? Dia sudah mulai. Pertama alis naik, lalu mulai tahan-tahan ketawa. Sebentar lagi dia tidur. Mulai kena urapan. Jangan-jangan sebentar lagi dia rebah. Baik. Saya tidak memilih Islam, Bung. Ya, Mas Budi dan Bung Ishak. Kainama ini tidak memilih Islam. Tidak. Saya tidak pernah pilih Islam untuk jadi agama saya. Dan orang mulai marah. Kok gitu ngomongnya? Iya. Saya nggak mau jadi orang Islam. Nggak mau. Rugilah. Bung, rugi. Sunat. Harus sunat. Harus khitan. Oh, Bung sudah khitan ya? Sunat. Iya. Udah. Sudah, bagus. Dari kecil. Bagus, begitu kan? Iya. Berhenti makan babi kecap, babi apa? Saya dari kecil nggak makan. Tidak makan. Bagus, sudah 2 poin tuh. Pantesan dia cepat masuk Islam tuh. Nggak lama seperti saya. Tidak boleh tokidogi. Kasih bumbu terus makan. Cuma ngelihat aja, Pak. Cuma lihat aja. Iya. Tapi tidak pernah makan dogi, guguk itu tidak pernah. Dulu pernah pas masih kecil, tapi alergi. Alergi, bagus. Nggak cocok. Itu berarti Allah sayang, Bung. Betul. Dijaga perutnya dari yang syubhat, dari yang tidak baik, dari yang haram. Kucing, makan nggak kucing? Ngeri. Ngeri, dengar ngeri. Iya. Dulu sebelum saya bersyahadat, saya makan kucing, Bu. Begini. Kita biasa kalau orang-orang kumpul ya, orang-orang di sana itu orang-orang hitam nih, itu minumannya namanya cap tikus. Ada minuman alkohol dari Sulawesi bagian paling ujung utara, Sangihe Talaud, namanya cap tikus. Minuman, tapi mereknya cap tikus. Jadi kalau minumnya cap tikus, makannya mesti kucing. Supaya nanti dia kejar tikus supaya kita tidak mabuk. Pegang kepalanya, tidak kita toki. Pegang ekornya nih kucing, tarik krek. Bengis ya kayak nama ini ya. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya paling cinta sama kucing. Kalau lihat kucing rasanya mau bawa pulang aja. Tadi kita di Nganjuk itu kucing bagus. Saya udah bilang Ki bungkus. Ki bungkus. Nanti kasih masuk pesawat orang nggak tahu. Tatonya bunyi di atas ngeong. Itu kucing bagus tadi. Refleksnya sudah hilang ya. Apa Kalau pegang tuh kucing itu refleksnya hilang. Nggak pengen narik gitu. Enggak, karena kucing tidak bisa ditoki. Kucing tidak bisa disembelih. Jadi pegang leher, batas kepala itu, pegang ekor, tarik, krak. Lemas lagi. Satu kali harus dengan full gitu. La. Nanti darahnya bikin berat bulu, karena kan bulunya kan tidak bisa dikerok. Itu pakai api.
Jadi pakai yang seperti untuk api yang untuk kelas itu, cuman dia keluarnya besar gitu. Ada kan yang dipompa dulu pakai apa spiritus, lalu dibakar depannya bentuknya gitu tuh kayak untuk cat. Ditekan dia gitu. Tahu? Ada kan? Ada seperti lebar, untuk kelas itu, lebar dia apinya. Itu diginiin. Nah, apinya bulunya yang kecil-kecil halus itu terbakar kan. Nanti baru dikerok. Pakai kape. Saya lihat pasar ekstrim biar sendiri. Iya di Manado. Bisa ditoki itu kucing langsung turun. Iya, kalau di tempat orang yang toki, kalau kita nggak bisa. Ada masing-masing keahlian. Toki itu hanya untuk dogi, tapi sebaiknya kita tidak bahas itu lagi. Orang bubar sebentar lagi, Ustaz. Iya. Bumbunya sama, bumbu RW. Serai, daun jeruk, garam, cabai 1,5 kilo. Ya, begitu. Kita jalan di depan rumah orang, Ustaz. Dulu saya nih. Jadi rame-rame jalan gitu depan rumah orang, lalu bunyi ada anjing di dalam. Kuku kayak di depan barusan itu. Kita tidak usah lihat anjingnya, kita tidak usah lihat doginya, tapi kita udah cabe 1,5 kilo berarti. Oh, ini anjing ini modalnya 52.000. Kita udah tahu. Sampai matang. Begitu. Tapi Allah sayang saya, Allah bersihkan dari makanan-makanan seperti itu dan minuman. Saya tidak memilih Islam, Bu. Saya kalau dengar orang Mas Budi, dengar Bung Ishak, lalu dengar Sari, kayaknya mereka cerita tuh, saya kok nggak mengalami ya. Betul, Ustaz? Saya tidak mengalami apa yang dialami mualaf. Ada lagi mualaf? Pasti ceritanya gitu. Kalau dulu waktu aku belum Islam, dengar Al-Quran hati adem. Kalau lihat orang sholat, hati adem. Dengar azan, kita hatinya teduh. Saya nggak pernah mengalami itu. Betul. Wallahi ini saya ngomong nih. Setiap kali saya dengar orang Islam baca Al-Quran, rasanya mau injak mukanya. Setiap kali ada Al-Quran dibacakan, saya paling tidak suka. Panas saya bawaannya. Ini kelompok orang-orang munafik nih, teroris ini. Bikin penampilan baik di TV, tapi main gila, perempuan istri banyak, 4, 5. Laki-laki apa gitu. Ya, serius. Serius saja. Nabinya buta huruf. Itu udah dari tahun dulu itu, istilah itu udah ada, Ustaz. Diajarkan. Tutor. Nabinya perang, bunuh orang. Al-Quran ajar untuk bunuh orang yang tidak Islam. Dulu itu. Lalu saya diperhadapkan dengan Jesus. Bung. Lewat pembacaan kitab suci Alkitab dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan sedikit-sedikit bahasa Aramea. Saya merasa dipilih oleh Islam untuk mengenal dan jatuh cinta kepada seorang laki-laki. Namanya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh siapa? Jesus. Jesus yang suruh saya. Ikut dia. Kalau kau mau selamat di dunia dan nanti setelah kau mati, ikut dia. Karena dia adalah yang dijanjikan oleh seluruh tulisan kitab suci. Dia adalah roh kebenaran. Laki-laki ini adalah laki-laki hadiah dari pencipta langit dan bumi. Namanya Elohim, Elohecha, Elohenu, Aleha, kepada bumi dan seluruh isinya. Bukan cuman manusia. Saya rasanya ditonjok. Jesus hanya dijanjikan bagi Bani Israel. Tapi kenapa Jesus bilang ada orang lain selain dia yang dijanjikan untuk langit dan bumi?
Bukan cuma manusia tapi seluruh makhluk. Namanya rahmatan lil alam. Alam itu bukan cuma manusia, betul? Ini orang lebih dahsyat nih Yesus. Saya cari tahu lagi, Bung. Saya tidak berhenti di situ. Saya cari tahu kenapa kok Yesus merekomendasikan seorang laki-laki Arab. Kenapa ini? Yohanes 16:13. Dalam bahasa aslinya, Feruah Ahmed. Feruah Ahmed. Apa ini Ahmed? Ahmed. Ahmed. Kok Ahmed? Iya apa-apaan ini? Oh ini nggak benar. Ini nggak benar ini. Kenapa Yesus bilang Ahmed? Yohanes 16:13. Ini bahasa Indonesianya dulu kita baca ya. Bung, sebelum Bung saya tuntun syahadat ya. Bung kenal dulu tentang satu orang laki-laki yang luar biasa. Al-Quran menulis berat beban yang dipikul oleh laki-laki ini supaya kita bisa mengenal agama Islam. Dan dia adalah Nabi Allah, Rasulullah, Khataman Nabiyyin. Berat. Laki-laki ini bukan bapa dari orang. Dan dia bukan laki-laki biasa. Tapi dia adalah Khataman Nabiyyin. Ini, tetapi apabila ia datang. Ini Yesus yang ngomong, merah warnanya, Bung. Ini Yesus yang ngomong. Ini bukan data Al-Quran, Bung. Bukan beta mau ini. Tuh kan, nongol lagi kan. Kalau saya ngomong sama orang hitam, beta pasti keluar. Saya ini, karena ini, Bung. Karena ini. Wallahi, beneran ini. Ini baru habis ajan Isya ini. Saya ngomong nggak sembarangan nih. Orang bilang toki bumi ini, toki meja. Nah. Ini Yesus ngomong. Tetapi apabila ia huruf besar. Yesus ngomong iya, huruf besar. Berarti ada yang lebih besar dari dia dong. Huruf besar itu. Iya. Tetapi apabila ia datang. Bung, beta capek lihat begini. Bung yang bacalah keras-keras. Keras, Bung. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya Terus? Sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Loh, kok Yesus bilang nanti akan ada yang datang lagi yang akan menuntun kamu orang ini kepada seluruh kebenaran. Loh, enggak, itu Roh Kudus, Roh kebenaran. Benar? Ustadz Afwan, minta maaf, geser ke bawah, nanti ada kotak merah bahasa Inggris tanda tambah. Jangan marah ya Ustadz. Di bawah itu ada kotak klik. Ya, klik. Iya, klik. Semuanya bilang he. Semua. Itu ada berapa macam itu. Net Bible, ada KJV, ada NGV, ada apa macam-macam. Geser ke bawah Ustaz sih. Ada banyak tuh NIMBC, CSB, LEB. Semua bilang he. Yang akan datang itu he. Artinya seorang he itu apa? Laki-laki. Bukan roh. He, geser lagi sampai KJV, Ustaz. King James Version yang dipakai oleh, saya juga dulu pakai ini, ya kan? KJV, orang Protestan pakai KJV, artinya King James Version. Howbeit when he, the Spirit of truth is come. He, dua. Bung maaf. Bung boleh baca bahasa Inggris kan? Ya bahasa Inggris Kurang. Siapa? Pak Budi bisa bacain bahasa Inggrisnya. Bacain aja. Nggak apa-apa, geser aja nggak apa-apa. Iya. Mulai. Ini. Howbeit when he, satu, the Spirit of truth iya, is come. Iya. He Dua. will guide you into all truth. Iya. For he Tiga. shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, shall he speak, and he will
Shall you think come true? Think to come. Iya. 6 kali. Ini kurang 1 nih. Mestinya 7 nih. Mestinya 7. Baik, kita baca pelan-pelan ya. Maaf saya berdiri ya, jangan marah ya. Jangan marah ya. Jangan marah. Howbeit when he, 1, the spirit of truth is come. He, 2, will guide you in truth. For he, 3, not speak of himself. 4, laki-laki. Him. Ya. But whatsoever he, 5, here, that shall he, 6, speak and he, 7. 7 kali disebut dalam 1 ayat. Siapa ini laki-laki? Merinding saya. Yuk kita lihat. Ustazi jangan marah ya. Google, tapi minta tolong ketiknya gini, New Testament in Hebrew. Nah loh, ini ada pesan dari Ustaz Ipung nih, tunjukin bahwa sebetulnya kita tahu Yesus itu sujud katanya tadi di situ. Nah ini arahnya kita bangun dulu dasarnya. Kenapa kayak nama kok datang ke orang Islam lalu bilang tuntun aku syahadat? Karena saya disuruh sama antua nih, antua lagi maksudnya sama dia ini, sama si manis ini, si ganteng ini, ya ganteng orangnya, bule, ya. Kalau di foto pasti begini, saya nggak tahu kenapa. Fotonya banyak dijual. New Testament in Hebrew, ya enter Ustadz Afwan, jangan marah. Geser ke bawah yang AHRC Ustadz, yang AHRC ini diklik. AHRC, ini nih Hebrew New Testament, syukran. Ini? Iya, klik. Oke, nah kita lihat ya. Ini yang Yohanan Ustaz diklik, yang John. Tadi apa? John ya? Iya, John. Klik. Ya Ustaz, afwan. Nah, geser ke bawah sedikit Ustaz. Nah, ini ada, ini bahasa Ibrani ya. Alef, Bet, Gimel, Dalet. 1, 2. Ustaz, maaf yang afwan ya, jangan marah. Yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini yang ini Ustaz diklik. Ya, klik. Ya. Udah. Ya, betul. Klik. Udah. Ya, baik. Bisa diperbesar nggak Ustaz? Maaf, jangan marah. Saya bacain, Bu. Dalam bahasanya Jesus. Ini bahasanya Jesus nih. Oke, Oke, stop Ustaz. Geser ke atas, ini kelebihan Ustaz. Kelebihan. Geser lagi pelan-pelan. 16. Apa Ustaz? Alif. Ini, sebentar saya bacain ya. Besarkan lagi? Enggak. Oke, saya bacain ini ya. Boleh dibesarin lagi, boleh. Saya maunya ini ya Ustaz, jangan hilang ya. Alef, Bet, Gimel, yang ini, yang Gimel. Oke, sudah ya, saya bacain ya. Ini ya, ini nih di sini ya, pelan-pelan nih. Feruah haemet beba, ya, yanehe, ya yod patah yanehe, atechem el haemet 2 kali. Ini ada emet, ini ada emet. Dibacanya ehmet. Diulang 2 kali ini, ya. Kullahuki lo milibo. Yedaver berkata kiim et asher yishma. Hati-hati nih. Yishma'a. Jadi ada ehmet, ada yishma'a. Ehmet, yishma'a. Saya pertama kali baca ini, Bung, nangis, Bung. Yishma'a, yasma'i. Yishma'a, yasma'i. Ehmet. Ya, yasma'i. Feyagid et haotiot le ahor. Nah, emet ini Ustazi boleh ketik strong concordance H 571. Strong concordance. Ya? Barungah apa? Barungah ya. Ehmet, Yishma'a, Yishma'i. Itu kemarin Ismail itu, Allah itu selalu menegakkan telinganya
ke hadapan Ismail. Ya. Ismail berkata apapun Allah akan selalu mendengarkan. Itu dalam bahasa Arab. Sama basar. Sama. Ini pendengar. Iya. Itu Isma mungkin bahasa Arabnya itu mendengar. Bahasa Hebrew-nya itu mendengar bukan? Mendengar? Ya. Iya. Berarti memang Oke. kata dasar Ismail. H571 betul, Ustaz. Syukran. Iya, benar ini, benar. Yang ada tanda panah, ya. Ya, klik Ustaz yang paling atas H571. Perhatikan baik-baik ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke, sudah. H571 itu yang tadi kita baca. Emet hurufnya sama dengan yang tadi kita baca tuh. Yang Yesus ngomong. Tapi lihat cara bacanya. Pronunciation. Cara mengucapkannya apa? Ayo, yang keras, jangan malu-malu. Ahmed. Jesus menjanjikan yang membawa kita kepada seluruh kebenaran. Namanya Ahmed. Namanya Ahmed. Orang bilang, oh nggak ada perjanjian di dalam Bible tentang menyebutkan nama Rasulullah. Itu segede lem gambreng tuh. Segede mobil Avanza ditulis tuh. Ahmed namanya. Karena apa? Karena dialah pembawa damai sejahtera itu. Yang tadi kita baca. Dia tidak berbicara dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang dia dengar. Rasulullah emang pernah ngomong dari dirinya sendiri. Semuanya dia dengar. Nggak percaya? Baik. Ustaz Afwan. Arabic Bible. Arabic Bible. Ustaz Arabic Bible. Nanti klik yang Coptic Church. Kedamaian itu tidak bisa kita tunggu. Tapi jemput. Kedamaian. Bung, yang saya rasa ya. Bukan agama Islam. Tapi kebenaran. Nah, kebenaran itu ada di agama Islam. Karena sudah dijanjikan Arabic Bible yang Coptic Church Ustaz. Syukran. Iya. Iya betul. Udah, klik. Oke, nanti di sini di kotak kosong ini Bible ya, Bung. Ini bukan Quran. Bible tua, Bung. Coptic. Karena Bible yang paling tua itu, maaf ya, dalam bahasa Arab. Jangan marah. Alkitab itu yang paling tua, itu dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena orang-orang Koptik, orang-orang dibilangnya apa? Ortodoks. Pernah dengar kata itu? Iya. Pernah. Mereka itu kebaktiannya tidak ada, tapi sholat. Betul? Orang ortodoks sholat. Sholat. Serius. Orang ortodoks itu sholat. Mereka kenapa sholat? Nanti kita jawab. Asalnya dulu kita tahu, pelan-pelan. Asalnya dulu Bung tahu. Kenapa Kainama ini? Bukan untuk Bung, ya kan? Bukan. Ini cerita saya. Cerita Kainama kok. Ya, yang dulu suka makan babi, toki anjing. Ini ceritanya dia. Bukan supaya Bung cepat-cepat syahadat. Enggak. Ini saya cerita aja. Karena orang-orang kalau dengar Al-Quran waktu belum Islam nyaman, damai. Saya nggak pernah itu. Saya ini. Saya bukan dengar azan nangis. Enggak. Saya ini. Ada yang dapat mimpi didatangi orang tua putih. Terus ada yang tiba-tiba mimpi udah pakai hijab. Saya nggak mimpi pakai hijab. Karena saya laki-laki. Kalau saya mimpi saya pakai hijab kacau. Ya. Ada di satu daerah tiba-tiba orang ngumpul depan rumah. Saya lewat berhenti pakai motor gini. Ada apa, Wak? Itu anaknya dipukulin di dalam sama mamanya katanya. Masuk, Wak. Masuk, jangan pukulin anak itu. Bilang emaknya berhenti. Iya, kita dengerin dulu. Baru kita masuk. Nanti masuk ke rumah orang. Nggak sembarangan. Dengerin kita di luar. Umi, aku mau pakai jilbab. Tidak boleh. Pak digamparin. Wah, saya bilang udah keterlaluan. Wah,
sebagai apa? Kadus itu apa? Kepala dusun. Wah, masuk Wak. Tar dulu kita dengerin. Umi, aku mau pakai jilbab. Pak, tidak boleh. Umi, aku mau pakai jilbab. Tidak boleh, Bambang. Jangan terlalu serius, Bu. Bu ini kayak serius kayak mau pingsan. Udah habis itu bubar, masyarakat bubar. Pernah dengar dari Ustaz Gak jadi masuk, gak jadi. Si Bambang mau pakai, siapa yang mau kasih? Jangan Bambang, katanya. Ya, sudah ya. Ini kita isi kotak ini, Ustadz. Dengan gini, Isaiyah. Ini model tulisannya. Iya, biasa aja Isaiyah. Oh enggak pakai koma, biasa aja Isaiyah. Mereka nggak kenal kayak gitu-gitu. Nggak pakai ya, Isaiyah biasa. Isaiyah gitu, Isaiyah gitu. Isaiyah spasi 29 tunggu 29 12 spasi 12 29 tanda titik 2 itu lalu 12. Oke, enter. Nah, ini gedein. Ini bagiannya. Dengerin ya. Ini Bible. Ini bukan Al-Quran. Sekali lagi, ini Bible. Ya? Ustaz, tolong bacain. Yang bisa baca Arab, baca. Aslinya? Iya, yang ini 29 12 atau 12 iya. sebenarnya. Betul. Au yudba'ul kitabu liman la yu'raful kitab wa yuqalu lahu iqra' hadza. Sebentar. Ada Ustaz boleh ulangin lagi. Itu kata-kata itu manis. Sebentar, saya dengar baik-baik. Iqra' hadza. Sekali lagi, Ustaz. Afwan. Iqra' hadza. Iya. Terus fayaqul la a'rifu al-kitab. Kita dengerin ya. Ini bukan kata kainama ya, Bung. Dengerin ya, Mas Budi. Artinya bisa diartikan. Alkitabah. Kita dengerin Ustadz artiin. Ayudfa'ul kitabu liman la yu'raf. Ketika disajikan, diberikan Alkitab kepada orang yang tidak mengerti Alkitab, wa yuqalu lahu, dan dikatakan kepada dia, iqra' hadza, bacalah ini. Fayaqul, maka dia mengatakan, dia menjawab, la a'raful kitabah, aku nggak bisa membaca. Dia langsung buka Yesaya 29:12. Pinter. Isaiyah itu Yesaya. Mas Budi kasih lihat buat ini. Terima kasih banyak Ustaz. Itu. Baca yang keras, Bung. Baca yang keras. Atau buku ini diberikan kepada seseorang yang tidak tahu bagaimana menulis, dan dikatakan kepadanya, bacalah ini, tetapi dia berkata, saya tidak tahu bagaimana menulis. Dia buta huruf, dia tidak bisa membaca. Namanya Ahmed. Dia tidak bisa membaca. Ada tulisan di situ Iqra. Orang Islam kalau dibilang Iqra, Bismi Rabbika ladzi, terus tuh panjang kalau orang Islam, Bung. Kata-kata di dalam Bible ini adanya di Islam, kan saya bingung. Kok Yesus suruh saya ketemu dengan Ahmed yang akan menuntun saya kepada seluruh kebenaran? Dan ketika dia datang, dia akan menuntun saya kainama kepada seluruh kebenaran. Dan Ahmed ini tandanya apa? Iqra. Bible yang bilang tuh segede lain gambreng tuh, Iqra. Tandanya orang itu Iqra. Tandanya laki-laki itu Iqra.
Tidak ada ikro di kekristenan saya dulu, tidak ada. Maaf, jangan marah. Tidak ada. Siapa nabi yang buta huruf? Tanya seluruh orang Kristen. Katolik? Tahu, nggak ada. Nggak ada, semua hebat. Nabi mana yang buta huruf? Dari mulai Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan sampai Maliaki. Dari mulai Makabe, Baruk, Esther, Yudit, Edit, kitab-kitab Deuterokanonika. Ada yang buta huruf? Nggak ada. Oke. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Korintus. Nggak ada. Kedua Tesalonika, nyanyi tuh situ tuh. Tuh, Ustaz, nyanyi tuh dia tuh. Si Sari tuh, nyanyi dia. Dia tahu dia. Kedua Tesalonika. Itu lagu kami kecil-kecil itu. Sampai Wahyu kita hafalin. Ada lagunya itu. Tuh, si Sari langsung. Kedua Tesalonika. Hafal dia. Jadi kita tidak bisa bohong. Ternyata tidak ada di Alkitab kita. Namanya Ehmed. Tidak bisa membaca dan membawa kebenaran. Ternyata nggak ada di kita. Adanya di sini nih, di tempatnya bapak-bapak dan ibu-ibu ini nih. Nah loh, gimana sekarang Bro? Gimana pertanyaan? Gimana kita? Gimana saya kayak nama? Dibohongin. Gimana jadinya? Mas Budi. Kalau Mas Budi jadi saya gimana? Coba. Saya malah dibohongin. Wah ini keras ini. Keras ini. Ini mental ini. Pak Rama bawa temennya yang bener lah. Ini keras bener. Langsung saya merasa dibohongi. Ustaz, ini dia yang bilang bukan Kaila, bukan. Nih. Budi nih, Budi. Memang iya. Dulu pernah SMP dulu, malah ada guru les ngajarin Yehova juga. Oh. Yahweh. Yahweh. Malah waktu itu ya saya ajak debat sekalian. Bahaya Mas Budi.